Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Veteran militer seringkali tidak mendapatkan apresiasi yang pantas dari negara. Hal itulah yang dialami oleh kelima orang ini, di mana mereka terpaksa mencuri uang dari bos mafia demi mendapatkan kehidupan yang layak di masa tua. Namun, sudah pasti perjuangan mereka tidaklah mudah. Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Pope adalah veteran militer yang kini bekerja untuk keamanan Amerika bersama polisi. Suatu ketika, ia terlibat dalam aksi penangkapan bos mafia bernama Lorea di sebuah perkampungan Kolombia. Dengan jumlah polisi sebanyak ini, sudah pasti mafia tersebut bukan kaleng-kaleng. Baru saja diberikan sebuah peringatan, para mafia langsung menyerang dengan sangat brutal, membuat beberapa polisi tumbang seketika. Di sini, Pope mencoba pindah ke bangunan sebelah. Ia mencari titik lemah musuh lalu menembakkan granat launcher hingga membuat markas mafia hancur. Sayang sekali, Lorea yang mereka cari tidak berada di sana. Beberapa pentolan mafia pun dikumpulkan dalam sebuah ruangan untuk dimintai informasi. Tetapi karena tidak mendapatkan jawaban memuaskan, alhasil para mafia itu dibunuh. Sementara sisanya diamankan oleh polisi. Saat akan diangkut ke dalam mobil, seorang tawanan wanita berhasil meloloskan diri. Lantas, Pope berinisiatif mengejarnya. Namun sangat disayangkan, kondisi fisik Pope sudah tidak lagi prima seperti dulu ketika menjadi militer. Membuatnya kesulitan mengejar dan kehilangan jejak. Kemudian, tampak Pope hendak menuju suatu tempat dengan menaiki angkutan umum. Dan tanpa disangka-sangka, ia datang ke rumah wanita yang tadi kabur. Ternyata, wanita bernama Yovana ini adalah informan Pope. Ia berada di markas mafia karena hendak memperingatkan adiknya. Tetapi sial, di saat bersamaan polisi menyergap tempat tersebut dan adiknya pun tertangkap. Secara mengejutkan, Yovana juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui lokasi Lorea sekarang. Yovana bersedia memberitahu lokasi Lorea sekarang asalkan adiknya dilepaskan dan mereka sepakat. Sadar akan betapa sulitnya menghadapi Lorea, Pope pun hendak mengajak teman-temannya dulu di militer ke dalam aksi ini. Pertama-tama ia menemui Miller, veteran militer yang kini menjadi motivator bagi tentara baru. Ia bersedia ikut ke dalam misi dengan sebuah syarat. Red Fly sendiri adalah kapten tim mereka dulu. Kini hidupnya sangatlah sulit, di mana ia telah bercerai akibat masalah ekonomi dan harus bertahan hidup dengan menjual kondominium. Di sini, Red Fly menolak ajakan tersebut. Ia tidak mau ambil risiko di umurnya yang sudah tak lagi muda, apalagi misi ini tidak mendapatkan izin dari negara alias ilegal. Alhasil, Pope menambahkan bahwa selain memburu Lorea, mereka juga akan merampok uang dari mafia itu. Sehingga membuat Red Fly sedikit berubah pikiran. Malamnya, Pope kembali bertemu dengan Miller, di mana malam itu veteran militer lainnya yaitu Benny akan mengikuti pertandingan tinju. Tampak juga Catfish yang dulunya adalah pilot saat mereka bertugas. Sudah pasti Pope akan merekrut mereka semua karena ia membutuhkan orang-orang berpengalaman di dalam timnya. Namun, Catfish langsung menolak dengan alasan misi tersebut sangatlah berbahaya. Apalagi Lorea adalah salah satu mafia terbesar di Amerika.
Beberapa saat kemudian Redfly datang menemui Pope. Ia telah memutuskan untuk ikut ke dalam misi, yaitu demi mendapatkan banyak uang agar bisa membiayai keluarga barunya. Mendengar hal itu, Catfish serta Miller juga ikut bergabung. Singkat cerita, hari berganti. Tampak Benny juga ikut ke dalam misi, sehingga kini mereka berjumlah 5 orang. Sebagai veteran yang kurang mendapatkan apresiasi dari negara, mereka ingin mengubah hidup mengenaskan ini dengan uang. Dengan menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka di sebuah hutan di Brasil. Dengan melewati hutan lebat, ditemukanlah markas Lorea di tengah hutan. Mereka pun harus mengintai dengan sangat hati-hati, karena tempat tersebut dijaga oleh penjaga bersenjata. Beberapa detektor juga tertanam di dalam tanah yang sangat membatasi pergerakan mereka. Selain melihat anggota keluarga Lorea di sana, mereka juga melihat beberapa orang yang sedang dihukum mati, entah dengan alasan apa. Tak lama kemudian, Yovana tiba di sana. Ia memang bekerja pada Lorea, lebih tepatnya sebagai tim logistik pengangkut uang. Namun kali ini, Yovana tidak hanya mengantarkan uang. Ia diminta merekam setiap sudut ruangan menggunakan kamera tersembunyi, untuk nantinya diberikan kepada Pope. Singkatnya, misi pengamatan Yovana selesai tanpa ada kesalahan, begitu pula tim Pope. Diketahui kalau keluarga Lorea ini sangat taat beribadah. Mereka pun akan melakukan eksekusi pada hari Minggu, yaitu di mana anggota keluarga Lorea akan pergi ke gereja dengan dikawal banyak penjaga. Dan di saat itulah Lorea hanya tinggal bersama beberapa penjaga di rumahnya. Di waktu berbeda, Pope kembali menemui Yovana. Yovana diminta menyediakan sebuah mobil di halaman markas mafia agar bisa digunakan mengangkut semua uang hasil rampokan. Awalnya permintaan itu langsung ditolak. Alhasil Pope pun berjanji. Uang yang ditawarkannya pun tidak sedikit, yaitu 3 juta dolar atau sekitar 40 miliar rupiah. Esoknya, para veteran militer menuju pelabuhan, di mana Pope telah mempersiapkan semua perlengkapan termasuk senjata dalam sebuah peti kemas. Di sini, mereka merencanakan beberapa hal, termasuk mempelajari rekaman pemberian Yovana. Pembahasan yang tak kalah penting adalah bagaimana mereka akan membawa semua uang itu setelah lolos dari markas Lorea, mengingat mereka harus melewati pegunungan Andes, yaitu pegunungan salju terpanjang di dunia. Dan disinilah Miller memberikan sebuah solusi, di mana temannya akan mengirimkan sebuah helikopter dengan dibayar 3 juta dolar. Selain itu, Redfly kembali mengingatkan, dengan melakukan misi tersebut, sama halnya mereka berbuat kriminal dan tidak dibenarkan di mata hukum. Mendengar hal itu tidak membuat nyali mereka ciut dan tetap pada tujuan awal. Saat hari penentuan, hujan turun sangat deras. Namun semuanya masih berjalan sesuai rencana. Anggota keluarga Lorea tetap pergi ke gereja dengan dikawal banyak penjaga. Tak lama setelahnya, Yovana datang membawa sebuah mobil. Ia mengatakan pada penjaga di sana supaya diperbolehkan masuk ke halaman. Ketika Yovana meninggalkan lokasi, misi dimulai. Satu persatu penjaga dilumpuhkan dan rekaman CCTV juga disabotase. Tetapi mereka tidak menemukan Lorea, bahkan sedikit pun uang tidak tampak di rumah itu. Sempat akan menyerah, namun tiba-tiba Pope menemukan sebuah petunjuk.
Ia mencium aroma cat yang masih cukup pekat dari arah tembok, lalu saat dihancurkan, ternyata semua uang disimpan di sana. Mereka pun sangat senang dan langsung memasukkan uang ke dalam tas, kemudian memindahkannya ke mobil. Lebih mengejutkannya lagi, tidak hanya satu sisi tembok yang terdapat uang, melainkan hampir di seluruh tembok di sekitar ruangan tersebut. Banyaknya semua uang ini sangatlah di luar dugaan. Alhasil mereka mencari tas tambahan supaya bisa mengangkut lebih banyak uang. Sementara itu Poppy kembali menyusuri rumah untuk memburu Lorea. Sesampainya di sebuah kamar, tiba-tiba Lorea muncul sambil melepaskan tembakan. Meski Poppy berhasil membunuhnya, tetapi Miller sempat tertembak. Sementara mereka harus bergegas pergi karena para penjaga mulai berdatangan. Aksi baku tembak pun tak dapat terhindarkan, di mana para veteran militer ini bisa membantai semua mafia tanpa terluka sedikit pun. Markas itu pun dibakar. Lalu mereka pergi dengan uang yang jumlahnya sekitar 250 juta dolar. Sesuai rencana awal, mereka akan pergi dengan sebuah helikopter. Namun, di sini Catfish mengatakan kalau helikopter akan kelebihan muatan. Tapi mau bagaimana lagi, tidak mungkin juga meninggalkan uang-uang itu di sana. Pertama-tama, mereka akan mengantarkan Giovanna serta adiknya. Poppy memintanya untuk pindah ke Australia demi menghindari kejaran mafia. Tujuan berikutnya adalah laut di balik pegunungan Andes, karena di laut tersebut akan ada kapal yang menjemput mereka. Setelah melewati malam yang tenang, kini pegunungan Andes sudah di depan mata. Mereka pun terpaksa membuang 50 juta dolar supaya helikopter bisa terbang lebih tinggi. Hampir saja berhasil melewati tanjakan terakhir, tiba-tiba salah satu transmisi helikopter meledak, sehingga Catfish langsung banting kemudi. Dalam kondisi sulit ini, Catfish harus segera mencari tempat pendaratan darurat. Sementara itu Benny berusaha melepaskan jaring-jaring uang agar pendaratan bisa segera dilakukan. Dengan melalui pendaratan ekstrim di ladang milik warga, tim Poppy berhasil selamat. Di sini, mereka mendapati tumpukan uang tadi sedang dikerumuni warga. Bahkan, beberapa di antaranya juga mengambil uang tersebut. Alhasil Poppy serta Redfly berusaha mencegahnya, namun warga di sana juga tidak mau mengalah. Suasana pun kian memanas, sehingga Redfly melepaskan tembakan sampai menimbulkan korban. Untunglah Poppy bisa mengendalikan amarah warga, yaitu dengan memberikan beberapa gepok uang sebagai ganti rugi. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan keledai yang dibeli dari warga di sana. Berhari-hari menelusuri hutan belantara, sampailah mereka di sebuah bukit batu yang terjal. Lagi-lagi musibah kembali terjadi, di mana seekor keledai terperosok di jalanan sempit hingga terjatuh ke jurang.
Perjuangan para veteran ini juga terus diuji dengan bahu-membahu memindahkan tas berisikan uang ke atas pegunungan. Menjelang malam, mereka terpaksa istirahat di atas pegunungan. Di sini Benny membakar beberapa uang agar ia dan teman-temannya tidak mati kedinginan. Pagi harinya, tiba-tiba mereka diserang menggunakan senapan. Mereka pun menduga bahwa anak buah Lorea berhasil mengejar. Setelah mengatur strategi perlawanan, Redfly berhasil membunuh seorang di antaranya. Tapi tanpa disangka-sangka, di belakangnya sudah ada orang yang langsung menembaknya tepat di kepala. Barulah mereka sadar bahwa orang-orang tersebut bukanlah mafia, melainkan warga dari desa sebelumnya yang hendak balas dendam. Dalam kondisi sangat terpukul, Poppy mengatakan bahwa perjalanan harus dilanjutkan. Kini selain membawa tumpukan uang, mereka juga harus membawa mayat Redfly. Sampai akhirnya laut sudah di depan mata. Benny berinisiatif pergi ke pelabuhan untuk memastikan kapal pesanan mereka masih di sana. Mengingat mereka sudah terlambat 5 hari dari perjanjian awal. Singkat cerita, esoknya Benny kembali dengan membawa kabar baik. Namun ada juga kabar buruk, yaitu seorang penguasa di bawah sana telah membentuk pasukan untuk memburu tim Poppy. Mengetahui keadaan semakin sulit, akhirnya uang jarahan tersebut dibuang. Dan hanya menyisakan sedikit di masing-masing tas yang mereka bawa. Semua itu karena mereka lebih mementingkan membawa mayat Redfly. Saat malam tiba, Benny pergi lebih dulu untuk mempersiapkan kapal. Sementara itu Poppy dan kedua temannya merampas sebuah mobil dari bocah bersenjata yang tak sengaja mereka temui. Di sini, tim Poppy sempat dikejar oleh gerombolan bocil mafia yang memang memburu mereka. Tetapi untunglah Poppy berhasil melumpuhkan beberapa mobil mafia itu. Di saat bersamaan, Benny datang tepat waktu sehingga mereka bisa pergi dengan selamat. Beberapa hari kemudian, tampak Poppy, Miller, Benny, serta Catfish sedang merundingkan uang hasil jarahan sebelumnya. Total uang yang berhasil mereka bawa adalah 5 juta dolar. Jadi apabila dibagi 5 termasuk Redfly, maka masing-masing akan mendapatkan 1 juta dolar. Tetapi mereka berempat memutuskan untuk tidak mengambil uang itu. Mereka lebih memilih menyumbangkan semuanya pada keluarga Redfly. Setelah itu terjadi adegan perpisahan yang cukup mengharukan di antara para veteran ini. Lalu dalam sebuah kesempatan, Miller memberikan sebuah sobekan kertas pada Poppy. Dan setelah diperhatikan, ternyata itu adalah koordinat di mana uang-uang mereka dibuang.